Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri memiliki beberapa pengertian tentunya. Di antaranya, komunikasi nonverbal merupakan proses interaksi sosial antara dua orang atau lebih yang mencoba untuk mempengaruhi dalam hal ide, sikap, pengetahuan, dan tingkah laku, di mana penyampaiannya bukan hanya dengan kata-kata ataupun suara, tetapi melalui gerakan atau yang kerap disebut dengan istilah body language. Adapun beberapa prinsip dalam komunikasi nonverbal, di antaranya yang pertama yaitu pesan nonverbal berinteraksi langsung dengan pesan verbal melalui beberapa cara tentunya. Yang kedua yaitu membentuk kesan terhadap orang lain yang didasarkan pada pesan nonverbal tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal membantu kita untuk membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Nama saya Maulida Nana Farha. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari Mbak Naili, yakni yang nomor 4 ada nonverbal message struktur conversation. Komunikasi ini digunakan untuk mengatur percakapan verbal. Sedangkan yang nomor 5 ada nonverbal message can influence and deceive. Komunikasi ini digunakan untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan yang nomor 6 ada nonverbal message are crucial for expressing emotion. Komunikasi ini digunakan untuk membantu seseorang mengkomunikasikan sesuatu yang tidak dapat dikatakan secara langsung. Kemudian ada channel of nonverbal communication, dibagi menjadi beberapa. Salah satu ada body gestures. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang body appearance sama facial communication. Yang pertama, body appearance yaitu tubuh tanpa bergerak ketika mengkomunikasikan sesuatu. Jadi, terhadap orang kita bisa mengimpresi orang tersebut dengan cara penampilan kita, kayak rambut kita, terus cara berpakaian kita, dengan body tubuh kita. Lah, contoh, kalau ketika kita memilih pemimpin, ada seorang yang besar gagah dibandingkan orang yang kecil kurus, pasti kita menganggap bahwa orang yang besar gagah tersebut layak menjadi pemimpin dibandingkan yang kecil kurus tersebut. Terus yang kedua yaitu facial communication, yaitu masalah ekspresi pada diri kita, yaitu ketika kita marah, ketika kita sedih, ketika kita bahagia, itu yang dinamakan facial communication. Contoh, ketika kita berbicara dengan lawan kita, yaitu saat lawan kita sedih lalu kita tersenyum, itu bisa dinamakan kita menghibur. Sekian dari saya. Nama saya Azhar Zulhaq. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan Mas Faisal sebelumnya. Communication atau kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang disebut okulesik dan memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku sosial. Frekuensi dan arti kontak mata sering bervariasi dalam berbagai budaya manusia. Tujuan dari eye contact atau kontak mata diantaranya yaitu untuk memantau reaksi lawan bicara, untuk memfokuskan perhatian, untuk mengatur percakapan, untuk memberi tanda sifat hubungan, untuk memberi sinyal status, dan untuk mengimbangi cara fisik. Ada juga yang disebut eye avoidance atau pengalihan kontak mata. Hal ini dilakukan ketika melihat suatu kejadian yang tidak seharusnya kita lihat. Kemudian ada pupil dilation atau pelebaran pupil, adalah suatu reaksi mata ketika kita sedang bahagia atau penasaran dengan suatu hal yang mungkin kita buat menarik. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.